Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Fida Alatas dapat kembali berjumpa melalui layar kaca Anda. Dalam program Sapa Jabar tentunya sebuah program talk show yang akan membahas beragam tema dialog menarik yang terjadi di sekitar kita. Nah saudara, pagi hari ini saya sudah bersama dengan sosok maestro patung Indonesia yang tentunya karyanya sudah mendunia. Salah satunya mungkin ya saya kasihin yang paling populer yang pasti sudah dikenal ini adalah patung GWK di Bali. Dan tentunya nama beliau ini sudah tak asing lagi apalagi kalau dikaitkan dengan ibu kota negara baru kita IKN. Kita akan sapa terlebih dahulu. Di sebelah saya ini sudah ada Pak Nyoman Nuarta. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik, baik. Kalau sama Pak Nyoman ini selalu semangat ya, orangnya vibe-nya tuh kayak wah gitu. Sehat ya Pak ya, baik sehat, ya. Sehat. Walaupun nanti katanya mau kontrol gigi. Oh iya, karena udah lama nih. Pak, ini targetnya IKN ini di tanggal 17 Agustus untuk Istana Presiden dan juga kantor Presiden sudah harus bisa dipakai untuk upacara gitu ya Pak ya. Ya. Dan saat ini progresnya seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit dulu. Kalau progres yang pekerjaan kita, yang langsung kita tangani bukan desain saja. Kalau kompleks istana itu kan semua desain kita. Tapi yang kita tanganin fisiknya, membangunnya itu adalah kantor presiden. Yang berbentuk abstraknya Garuda. Abstraknya Garuda. Ya. Itu kalau nggak salah sudah di atas 70%. Ya. Nah pekerjaan kita ini perlu saya jelaskan ya, bilah-bilahnya itu banyak sekali. Itu kurang lebih 4.650. 4.650. Dan panjangnya 4,5 meter, ya, lebarnya bervariasi tergantung bentuknya. Nah, itu kan ada derajat-derajatnya, koordinat-koordinatnya itu. Nah itu ada yang 3 meter, ada yang 2 meter. Nah ini yang kan sulit kadang-kadang kita memastikan seperti pekerjaan lain yang cuma 1 meter semua gitu ya. Betul, karena ini beragam ya. Beragam, berbeda-beda, tergantung bentuknya. Nah ini kita sangat tergantung dari pekerjaan teman-teman yang lain, kontraktor-kontraktor yang lain gitu ya. Nah, di situ khusus untuk Garuda ini, itu kan ada teman-teman kita dari PP dan Wika ya kalau nggak salah. Nah itu dia konsorsium. Nah, dan juga ada 4 kontraktor lagi untuk struktur baja. Nah itu jadi kalau kami nggak ada pabriknya itu harus perusahaan besar tuh ya dengan teknologinya juga harus canggih gitu ya. Itu jadi saling tergantung nih. Rangka nggak ada, saya nggak masang, nggak bisa masang gitu aja. Jadi benar-benar berkaitan ya. Berkaitan, ini ya Pak ya. ya. Tapi ini menarik Pak. Ini desain dari kantor presiden adalah abstraknya burung Garuda. Tadi juga kalau Bapak ceritain, kayaknya kompleks banget ya dari bilah bajanya ya. Ada ukurannya yang berbeda segala macam. Mungkin bisa diceritain Pak proses kreatif dari desain. Ya, kenapa saya pilih Garuda gitu ya. Garuda itu kan sudah well known di masyarakat, sudah semua tahu lah ya bahwa itu lambang negara kita. Tapi saya tidak mau menerjemahkannya Garuda Pancasilaan sih gitu ya. Tapi Garuda lah. Nah, jadi kenapa pilih Garuda? Suku bangsa kita ini kan Nusantara, ibu kota Nusantara. Jadi kita harus mengabaikan etnik-etnik itu. Di sana secara fisik, tapi justru kita tidak mengabaikan terhadap pemahaman mereka, yaitu terhadap Garuda. Kan mereka semua jadi apa maksudnya? 1.300 suku, jangan merasa kita tinggalkan. Kalau kita misalnya pakai rumah Bali, rumah Minang, rumah Sunda, terus yang lainnya terus ngapain? 1.300 ya, kan nggak kebagian tempat gitu. Ya kalau buat interior gitu sih oke lah nggak masalah. Tapi untuk secara fisik itu harus merasa dimiliki oleh semua. Harus proud, bangga ya miliki itu. Maka dari itu ya saya bersyukur tidak ada satu suku pun yang kecewa gitu. Betul. Ya, universal nilainya. Ya inilah dari segi strateginya. Saya nggak tahu politik lah. Tapi ini strategi saya bagaimana kita
merangkul semua suku di ibu kota Nusantara. Jadi jangan misalnya gini, karena kebetulan itu di daerah suku Dayak, Kalimantan, kita Dayaknya saja yang tujukan enggak. Tapi nanti ada tempat-tempatnya untuk seperti itu gitu. Jadi yang paling penting karena ini simbol suatu negara yang bulat Nusantara, ya harus satu, semua bisa mengakui. Gitu. Sekaligus simbol iya pemersatu ya. Merasa memiliki ibu kota negara baru. Betul. Ya. Pak, tapi tadi apa sih namanya ada 4.600, betul Pak? Ya, 4.650. 4.650. Ya. Terus pengerjaannya bareng-bareng gitu lah. Ya, bareng-bareng. Ada challenge nggak sih Pak? Ada tantangan nggak sih Pak dalam pengerjaan ini? Ya, kebetulan kita kan pekerjaan besar ini bayangkan aja. Lebarnya itu Garuda itu 230 meter. Oke. Lentangan saya melengkung ya. 230 meter. Kalau kita bandingkan GBK, tahu kan GBK kan? Itu 175,1. Nanti koreksi ya, betul nggak situ? Setahu saya ingat saya segitu. Itu dikerjakan berapa tahun saya nggak tahu. Tapi ini kan hanya berapa bulan. Ya, dan kita harapkan nih Mei ini harus sudah selesai kerjaan saya loh. Gitu. Nah, pekerjaan sebegitu besar harus selesai. Ya kita harus buktikan, mampu nggak? Kalau teknologi saya sih sanggup, itu sudah selesai kita kan. Semua bilah sudah di sana. Ya, kita punya workshop di sana dan kru kita juga siap di situ. Kita dari 725 kru ini kan ada administrasi segala macam. Nah, 500 orang ini standby. Ya, di sana kita harapkan sekitar 200-an. Ya. Karena tinggal memasang dan menyetel-nyetel ya. Di sini masih kerjaan yang lain karena ini ada tugas baru juga gitu loh. Tugas baru yang harus selesai sebelum Agustus, Juli lah. Nah, monumen baru, tugas baru saya juga bingung. Tadinya saya bilang, waduh nih aku sudah sempat tidur-tiduran nih gitu ya. Ternyata saya nggak ada lagi gitu loh. Tapi kan karena ini berkaitan dengan IKN dan harus selesai karena itu akan dipakai renungan suci ya pada malam hari barangkali itu. Ini kan harus saya selesai. Dan pekerjaannya nggak mudah dan besar. Gitu. Tadinya wah ini bila-bila udah selesai nih kirim gitu ya. Santai nih gitu ya. Ternyata nggak bisa. Kalau bahasa anak sekarangnya tidak semudah itu. Iya, betul. Nah ini seperti itu. Berarti itu challenging banget ya Pak ya. Mungkin 2 kali berarti ya dibandingkan GBK ya Pak ya kalau dari bahasannya. Tapi pengerjaannya. Nah pengerjaannya sulitnya. Dalam waktu sesingkat-singkatnya kita kayak bangun Candi Roro Jonggrang mungkin gitu ya. Ini menarik Pak. Jadi saya dengar cerita dulu apa kalau di Jawa ada apa gitu ya. Kalau di sini kan ada Sangkuriang. Kalau di Sunda, kalau di Jawa itu apa ya? Bondowoso ya? Bandung Bondowoso kalau jangan-jangan itu benar ada gitu ya. Ini kurang lebih seperti itu. Cuma memang pekerjaan ini saya tidak bisa tangani sendiri, harus dengan yang punya pabrik baja yang kuat, ya, yang canggih gitu baru bisa. Karena semua desainnya itu custom. Nggak ada kita bisa beli di toko selesai gitu. Nggak, kita buat dari bahannya pun. Bahannya kita pakai Corten itu merek ya. Jadi baja tahan cuaca. Baja tahan cuaca ya. Memang baja tahan cuaca ini unik. Awal-awalnya dia seperti berkarat. Ya, setahun 2 tahun. Setelah itu dia berubah mengarah gelap-gelap. Lama-lama dia menjadi mirip-mirip tembaga. Kemudian jadi kayak kopi brown gitu loh. Ya, itu keren ini. Itu semakin lama semakin indah ya. Nah, ini kesan karatnya itu temporary, dia akan berubah. Nah, ini perlu dimaklumi dari orang ini baru dibuat kok udah karatan. Tapi itu juga harus tahu ya. Harus tahu. Nah, menarik banget nih Pak. Apa sih namanya? Berarti ini bisa dibilang proyek Sangkuriang zaman now ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita akan lanjutkan nih Pak, tapi setelah jeda. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, pagi hari ini kami masih bincang-bincang santai dengan Pak Nyoman Nuarta, desainer ya Pak ya, desainer apa aja deh dari apa aja deh, desainer dari IKN atau Ibu Kota Nusantara. Dan tadi kita sudah berbincang banyak ya tentang bagaimana pengerjaan kantor presiden di sana. Ternyata tidak sesimpel yang kita pikirkan, bahkan kompleks sekali dengan jangka waktu yang terbatas ya. Nah Pak, tapi kalau misalnya tadi sudah bahas apa sih namanya, ada mungkin bahan-bahan khusus yang diperlukan segala macam. Tapi kalau dari sumber daya manusianya Pak, SDM-nya, ini kalau yang dilibatkan dalam pengerjaan ini, apakah semuanya melibatkan dalam negeri atau kita memerlukan tenaga-tenaga dari luar juga nih Pak? Saya kira nggak perlu ya. Nggak perlu ya? Nggak perlu tenaga asing begitu. Orang tenaga asingnya belum tentu bisa ngerjain pekerjaan saya. Oh gitu ya? Iya, boleh sombong lah ya. Boleh dong Pak. Ini sebagian besar kan teman-teman kita di Jawa Barat. Ya. Jawa Barat ini kalau kita pintar-pintar mau mobilisasi, ya ada ahli-ahlinya tuh. Pendidikannya nggak perlu tinggi-tinggi di saya. Saya didik sendiri di sini. Ya, itu termasuk teman-teman dari dari Kalimantan itu kita didik di sini, baru kita balikin ke sana. Iya. Jadi ke sini dulu ya Pak? Ya, jadi gini, kita juga tidak mau ya, IKN ada di sana, orang-orang sana jadi penonton saja gitu loh. Kamu jangan begitu, saya bilang. Kalau kamu pengen punya kebanggaan, ya kamu harus terlibat, nggak bisa marah-marah gitu. Nah, kamu kan nggak bisa mengerjakannya. Belajar, saya bilang. Nah, ini kesempatan gitu loh. Gitu caranya. Nah, itu hasilnya lumayan kan? Gitu loh. Jadi kita di sini harus lengkap. Nah, kenapa saya mengatakan ini kerjaannya sebenarnya proyek kita ini, perusahaan kita kan pengalaman mengerjakan proyek yang sulit banget tuh, yang namanya GWK itu. Ketinggiannya 121 meter. Lebih vertikal ya Pak? Ya, di atas permukaan laut 271 meter. Anginnya luar biasa, apalagi Juli Agustus dinginnya bukan main di atas. Kita kan siang malam kerjanya. Ya. Itu kita bisa selesaikan dengan baik. Kriteria keamanannya juga bagus. Ya. Kita studi mengenai anginnya. Ya. Karena di Bali itu kan ada angin yang cukup kencang, karena kan badai tropis yang di tenggaranya Australia itu kan kita dapat ekornya kali ya gitu loh ya. Nah, tiap Januari kita itu dapat angin yang keras, kencang gitu. Saya lupa knotnya apa 40 knot atau apa dia lupa. Tapi itu harus kuat, terutama di bagian sayap sebelah kiri, karena ini kan ngadep ke situ ya. Itu kita studi, nggak cukup studi di komputer. Ya, saya pengen tenang gitu, kita kirim gambarnya ke Australia dulu untuk 50 tahun. Akhirnya kita bawa ke Toronto untuk meyakinkan untuk bisa 100 tahun. Konstruksinya kuat. Jadi nggak sembarangan. Ya. Jadi nggak sembarangan. Karena gini, ketinggian 120 meter itu haruslah dicek ininya, ketahanannya terhadap angin. Belum lagi masalah lightning, petir. Kan petir itu mana yang paling tinggi dia kesamber. Betul. Ya, nah ini kita harus pikirkan. Kalau kesamber banyak orang di dalam patung dan di luar patung itu kan berbahaya. Betul. Nah kita harus studi itu dengan teman-teman ahli. Gitu. Kebetulan saya dulu pernah ngerjakan patung di mana tuh, di Tembagapura sana. Ya. Kebetulan ketemu orang Amerika, kita diskusi segala macam, dia ahlinya. Ya kita belajar lah. Nah seperti itu, jadi nggak kompleks sekali. Apalagi kalau tuntutan sekarang ada green design. Oh betul. Nah ini kita menyebut arsitek hijau segala macam, mana hijaunya gitu, bukan berdicat hijau. Ya. Nah kita itu memakai bilah-bilah itu
ya bilah-bilah yang bahannya dari perforated itu logam yang dibolong-bolongin, ya. Itu kita maksudkan untuk memecah udara. Oke. Ya, karena kita tahu kan dari udara itu pergerakannya dari panas ke dingin. Waktu dia masuk ke dalam ruangan, dalam ini pasti lebih dingin. Betul. Nah, waktu masuk dia pecah, kemudian dia jadi breeze. Breeze apa? Sepoi-sepoi. Ya. Ini kan nyaman kan? Ini Dan itu sudah kita, oh iya, memang nggak boleh ada AC, saya nggak mau. AC, ya? Kecuali mungkin di dalam biar nggak pengap tuh lain lagi. Tapi itu di sayapnya itu, kan ruang tunggu nanti di sana, di sayap itu. Itu ada deck yang melayang gitu, sky bridge gitu. Ruang tunggunya sky bridge. Jadi mereka di sana nyaman. Karena ada cross ventilasi itu ya. Dan kemarin kita sudah buktikan, perbedaan di luar itu waktu itu 35 derajat, luar biasa panasnya. Kita masuk di apa yang sebelahnya bilah-bilah itu bisa menjadi 24. Sorry. Ya benar, 24. Wow. Dan itu ada rektor dari mana-mana ngeliat, wow kaget juga. Nah itu paten kita, itu kita patenkan. Ya. Karena banyak orang tidak percaya. Saya mendapatkan sesuatu bukan ngulik-ngulik dari komputer, enggak. Tapi kita studi langsung di lapangan. Praktek. Tentu juga kita sebelumnya melakukan itu kita studi. Ada teman yang ahli itu namanya teman kita dari Semarang, ya namanya Revano, arsiteknya itu. Rep, saya coba dong cek, gitu kan. Oh Pak, betul nih hasilnya bagus nih. Nah dari misalnya sebelum kita pasang bilah-bilah itu, gedung Garuda itu masih kuning warnanya, kuning itu artinya panas. Coba setengahnya masih ada kuning-kuning dikit, nah, belum total. Begitu total kita sebanyak berapa itu 4.650 biru semua. Nah itu biru artinya sudah sejuk, nyaman. Itu di teori, ya kan, belum tentu hasilnya seperti itu, ya. Tapi orang meragukan karena Repano itu memakai softwarenya kalau nggak salah ya, ini kan pematung ini. Itu softwarenya dia pakai yang namanya smart geometry. Banyak yang meragukan, nggak mungkin ya. Saya bilang kalau nggak mungkin ya Anda dong. Nanti saya bayar, saya bilang nggak bisa juga. Nah, tapi prakteknya kemarin aja kita tuh disaksikan ada teman-teman saya alumni datang ke sana berbondong-bondong untuk melihat ada profesor, doktor segala macam. Signifikan ya? Oh, nih lihat nih, benar nggak? Nah, dia bilang benar. Kemarin saya udah laporkan kepada Dirjen, Bu, jangan ditutup kaca ya. Nanti kalau ditutup kaca pengap. Percuma kita ngomong-ngomong apa? Hijau-hijau tapi kuning, ya kan? Nah itu, oh ya terima kasih katanya. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar tidak hanya indah, tapi juga fungsional ya, ya Pak, ya, bagaimana? Sekarang harus begitu. Harus gitu membangun gedung tuh nggak gampang-gampang kayak dulu asal bentuknya aja. Betul. Nggak, baru kita masuk pengap. Green design atau apa? Iya, sekarang tuh ngomongnya ya? Green design, saya nggak tahu lah gitu. Bukan itu, tapi intinya apa sih namanya sudah terbukti lah ya bagaimana ya, ini saya bisa. Iya betul. Coba aja tanya nanti suatu saat ada kesempatan ke sana, tanya itu. Ya. Jadi penasaran pasti netizen pemirsa Kompas TV juga. Aduh, saya mau ngerasain bagaimana berubahnya suhu di Kalimantan Timur yang 35 tadi ya Pak. Waktu itu 35. Jadi 24 derajat, mungkin nanti main-main ke IKN. Menarik ya Pak, kita akan lanjutkan setelah jeda ya. Saudara jangan kemana-mana, karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, kami masih ngobrol-ngobrol bersama Pak Nyoman Nuarta, desainer dari IKN, atau lebih tepatnya apa ya, Ibu Kota Negara baru kita, Ibu Kota Nusantara. Pak Nyoman tadi sudah cerita banyak bagaimana kemudian, kalau yang saya bisa tangkap dari cerita Pak Nyoman nih,
ternyata Indonesia mampu ya Pak ya. Ternyata Indonesia yang dibilang kayaknya tuh kalau masalah seni masih nanti dulu deh, ternyata enggak juga ya. Kualitas seni kita ya Pak ya. Begini, kita memang hidup dalam suasana medsos yang begitu dahsyat. Informasi dari manapun dalam detik-detik tuh kita bisa dapat. Betul. Nah, tapi masalahnya sekarang ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu kita makin lama makin tidak orisinil. Karena dipengaruhi oleh mereka-mereka yang kuat-kuat itu. Ada ya kan? input-input dari luar ya. Ya, apalagi terus Google dikuasai, mereka yang menguasai, apalagi ya kita harus terima aja gitu. Nah kalau saya nggak mau, ya saya mending jelek gitu, tapi karya sendiri. Ya, saya lebih percaya itu. Originalitas itu paling penting kalau menurut saya dalam kesenian itu, baik arsitek maupun seni-seni yang lain. Ya. Karena dari situlah orang akan percaya dengan kita kalau kita orisinil. Ya, karena dia akan originalitas itu akan membentuk identitas. Suatu bangsa yang begini besar haruslah memiliki identitas sendiri. Dan dengan identitas itu kita punya dignity, harga diri. Harga diri inilah yang membentuk nanti namanya sovereignty, kedaulatan. Jadi kedaulatan itu nggak bisa teriak-teriak, dengan kerja nyata dan orisinil. Pembuktian itu baru bisa. Contohnya gini, di IKN ini saya bersyukur sekali. Pak Jokowi dan Pak Menteri PUPR, ya itu kan yang kerja di sana cuma kita, yang mendesain kita, yang ngerjakan juga kita. Saya ada penulis dari luar, saya ajak ke sana juga itu. Ya, dia kagum sekali, kan Indonesia jelek di luar kan? Betul. Serba nggak bisa. Kalau kita buka medsos Indonesia tuh, dia bingung, ternyata gila tuh. Kamu hebat banget katanya. Maksudnya, ya kita nggak menduga ya ada bahasa gitu dari penulis asing. Ini dari orang Irlandia, tapi tinggal di Spanyol. Nah, ini dia ngomongnya begitu. Kamu lihat yang namanya Dubai, ya, lihat Malaysia, lihat sampai Vietnam, terus apa lagi itu yang kayak semua itu kebanyakan desainnya dari luar, termasuk di Cina. Ya. Di Cina pun juga sama. Banyak yang dikerjakan oleh mereka, tapi desainnya dari asing. Luar. Misalnya Zaha Hadid itu yang terkenal banget ya. Saya juga senang sama arsitek itu. Tapi saya kan nggak bisa niru dia. Saya cukup senang aja kagumnya. Tapi saya harus memperlihatkan diri saya yang barangkali jelek gitu ya nggak apa-apa. Tapi diri saya gitu loh. Nah ini yang saya kira perlu diyakinkan pada generasi muda kita. Ini penting sekali. Sehingga kita mudah bersaing. Tapi kalau kita niru sana, ngambil sini, ngambil situ, googling sana, googling sini, ya nggak ada originalitasnya. Kalau kita niru, pasti yang original lebih baik daripada kita yang niru ya Pak ya? Ya jelas, karena apa? Sekarang kan informasi itu luar biasa. Apa yang Anda bisa sembunyikan? Yang bisa Anda sembunyikan adalah originalitas Anda. Itu yang harus dipegang. Jangan, oh ini bagus. Ya bagus tapi niru. Ya kan? Nah, ini yang kita harus gemakan kepada anak-anak muda kita. Seniman-seniman, arsitek dan apapun yang lainnya, jadilah diri kamu sendiri. Orang akan proud di sana, bangga, dan diri kita juga akan bangga gitu. Kita jadi punya dignity tadi ya Pak ya? Iya. Saya ini zaman dulu belum ada Google, belum ada gitu ya. Kita ke Eropa gitu, keliling dunia tuh, berbulan sama anak-anak saya masih kecil-kecil, untuk ngelihat karya-karya itu supaya saya tidak sama dengan mereka. Gitu. Oke. Ya. Pak, tapi ini apa Pak harapan Bapak terhadap dampak jangka panjang proyek IKN ini, utamanya bagi seni dan juga budaya di Indonesia? Ya begini. Ini kan sebenarnya salah satu pembuktian bangsa kita ini bisa membangun. Dan harus mengerti, masyarakat banyak kita belum mengerti bahwa kita ini membangun sesuatu dengan ciri kita sendiri, dengan segala terbatasan kita, tapi kita bisa. Karena sebelumnya kita kan istana
bekas rumah orang Belanda. Oke. Desek-desek kita, padahal nggak memenuhi syarat istana. Zaman modernnya nggak bisa itu, ada ini ada itu nggak bisa. Tapi kita paksakan karena kita ngelihat kolom-kolom Ionian itu kan wah gitu ya, kayak Romawi gitu. Hampir seluruh dunia begitu, ya boleh aja bangga sama yang begituan. Tapi itu bukan milik kita. Iya, bukan milik kita, itu milik orang. Artinya berarti ya ini masyarakat umum kita, ini harus dijelaskan ini bukan punya kita. Kita punya banyak, tapi kita nggak bangga sama diri kita. Nah ini membangun kebanggaan terhadap diri kita harus buktikan. Oke. Gitu. Dan bisa dibilang berarti desain ini, desain ibu kota negara baru kita, desain otentik Indonesia. 100%, kita nggak ada tuh pakai itu ya. Cuman komputernya aja buatan entah siapa ya. Sekarang kan ngegambar pakai. Tapi kan nggak mungkin ya Pak ya, kita tidak memanfaatkan teknologi ya. Itu teknologi. Sekarang, betul. Idenya, terutama ide itu harus dari kita sendiri. Oke, Pak. Tapi ini kan menarik Pak. Kalau dari tadi green design udah tidak perlu dipertanyakan lah ya. Pembuktiannya tadi sudah ada. Lalu juga desain yang otentik. Oke. Tapi bagaimana Pak untuk memastikan desain bilah kantor presiden ini memenuhi standar kualitas dan juga keamanan yang diharapkan? Ya, begini. Peraturan negara ini ada. Material itu harus memenuhi persyaratan pemerintah, yaitu TKDN itu. TKDN ya? Ya, TKDN harus 70% kan begitulah ya, harus lokal. Nah ini kita pakai bahan yang diproduksi oleh Krakatau Posko. Ya, itu bahan yang tadi tahan itu ya, terhadap cuaca. Salah satunya itu. Terus kemudian yang lain-lainnya apa tadi saya lupa nanya. Apa sih namanya, bagaimana memastikan keamanan? Keamanannya. Keamanannya tentu kita nggak, saya ini kan seniman, punya konsepnya, punya feeling-feelingnya, feeling construction-nya seperti apa, kita konsultasikan sama ahli-ahlinya. Ahlinya, terus kemudian, ini kurang kuat, iya, ini sudah terlalu kuat, ya iya gitu kan. Loh begitu. Nah terus penemuan-penemuan kita sodorkan ini kalau begini, nah saya bilang, ya misalnya gini, stainless steel itu bukan bahan konstruksi, ya itu kan bahan ya pajangan lah gitu ya. Tapi bisa saya jadikan konstruksi, karena saya pengen bahan yang ada konstruksi ini tidak mudah karatan. Ya. Tentu artinya dengan tekanan-tekanan yang lebih ringan, risiko-risiko ringannya. Tapi kita bisa akali, dan proyek saya banyak tuh saya akali begitu. Jadi dari pipa stainless, kemudian tengahnya saya isi beton eser ulir itu, kemudian saya cor beton, dipres demikian rupa, lebih kuat daripada pipa yang biasa dipakai yang baja. Nah ini cara kita bagaimana, jadi jangan terlalu mudah kita melihat, wah nggak bisa, sederhana. Kalian nggak punya experience, udah komentar. Betul ada di situ profesor doktor, tapi pengalamannya nggak ada. Yang diinginkan kan bukan bahan tertentu, tapi kualitas tertentu. Iya, jadi begini. Apapun ya Pak ya. Kalau yang namanya monumen, itu kan paling sedikit umurnya harus 100 tahun. Paling sedikit, aturan pemerintah kalau nggak salah kan 50 tahun gedung-gedung gitu ya. Nah, ini kita olah materialnya tidak berkarat, ya, tapi punya ketahanan melebihi dari yang diharuskan. Itu yang saya bilang, ahli-ahli kita ini jangan ahli ngomong soal doang, dengan bangga dengan profesor doktornya, praktek dong. Saya tekankan itu praktek. Ya. Gitu. Menarik sekali Pak. Jadi kalau misalkan kita ngomongin tadi udah banyak banget hal yang dibagikan pada pagi hari ini, dan juga tentunya tadi motivasi-motivasi juga nih buat seniman-seniman Indonesia, khususnya anak muda, penerus bangsa, bagaimana kita harus percaya dan otentik sama diri kita sendiri. Terima kasih banyak Pak Nyoman. Saya yang terima kasih banyak. Cerita-cerita seru sekali obrolan kita pagi hari ini. Sehat-sehat selalu Pak Nyoman. Semoga segalanya setelah ini monumen lancar semua ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi Pak. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Anda saudara karena telah bersama kami selama 30 menit ke belakang. Akhir kata, saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.